Apa sih manfaat dari kegiatan program unggulan SMP IT Al-Auza, ACP, dan AFP? Kalau aku, ini yang aku rasain pribadi Iya, ya. Eh, aku lebih efisien waktu. Memikirkan cara untuk bagaimana nih harus laku. oke, kreativitas gitu ya. Oke, teman diskusi, alhamdulillah kita sudah kedatangan teman diskusi yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada Bunda Humay. Assalamualaikum Bunda Humay. Terus ada Nadia, ada Zaki. Oke, pasti semua pada penasaran. Ini siapa ya? Atau mungkin juga ada yang sudah familiar. Jadi, teman diskusi di rumah hari ini kita kedatangan teman-teman dari unit SMP gitu ya. Kita akan membahas terkait program yang baru saja terlaksana yaitu AEP. Namun sebelumnya mereka juga di kelas 7-nya itu melakukan ACP. Apa sih ACP dan AEP? Nanti kita akan kulik lebih dalam. Namun sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman diskusi yang sudah ada di sini. Dimulai dari Bunda Humay. Silakan Bunda Ya, Humay. oke, halo semuanya. Nama saya Siti Humay Robi, dipanggil Bunda Humay. Ngajar di SMP, bagian mata pelajaran matematika. Matematika ya. Tuh, Kelas berapa Bun ngajarnya? saat ini ngajar kelas 9. Kelas 9. Oke. Bunda Humay udah bergabung di Al-Auza berapa lama nih Bunda Humay? Tahun ini 2 tahun. Oh, udah 2 tahun, Masya Allah ya. Jadi Bunda Humay adalah guru matematika yang diamanahi kelas 9 ya, ngajar Betul. kelas 9. Oke. Lanjut ke sebelah Bunda Humay, ada siapa ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fitri Kamilia Sunarko. Aku siswa kelas 8A Al-Zahrawi. Oke. Wali kelasnya siapa kalau boleh tahu? Wali kelas aku di kelas 8 itu ada Bunda Devi. Oh, Bunda Devi. Apa sih hobinya Nadia? Untuk saat ini hobi aku merajut. Merajut, wah. Iya, aku juga Apa yang suka udah merajut. dihasilin? Aku udah menghasilkan tas rajut. Wah, keren. Terus apa lagi ya? Aku juga buat kardigan. Boleh pesen dong nanti Bunda Lulu nih. Sama namanya. Kayaknya sih Oke. sama kitchen juga. Oh, keren-keren ya. Jadi hobinya Nadia ini merajut. Nah, kita ke sebelahnya dulu nih. Ada siapa ya? Nama aku Tubagus Ahmad Zaki. Aku dipanggil Ahmad. Dipanggil Ahmad. Atau kalau teman diskusi aku mau spill nih ya, Bunda Lulu mau spill Ahmad Zaki itu Tubagus Ahmad Zaki ini dulu siswa SD IT Al-Auza juga yang lanjut ke SMP. Tapi di SMP berubah ya jadi Ahmad. Kalau di SD waktu itu panggilannya Zaki. Oke, kita panggil Ahmad berarti ya. Oke, semua udah kenal, sudah saling kenal. Jadi kita mau ngebahas tentang keseruan teman-teman SMP yang baru pulang dari luar negeri nih ya, Bun ya. Tuh. Jadi teman-teman diskusi di rumah, mereka ini udah berjuang gitu ya. Sedikit aja ulasannya, mereka sudah berjuang berwirausaha gitu ya di kelas 7, berjualan lalu merencanakan keluar negeri gitu ya, Bun, dari hasil jualannya. Ada program yang namanya di kelas 7 itu ACP. Benar ya, Bun ya? Apa itu ACP? Kita dengerin dulu dari Bunda Humay. Apa sih tujuannya ACP dibuat gitu ya, Bun? So, ACP itu apa? Jadi ACP itu adalah Al-Auza Challenge Program. Jadi mereka akan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing, terus merancang proposal yaitu proposal mimpi. Proposal mimpi itu mereka membuat ini tujuannya mau berapa negara, negaranya kemana aja, terus udah di ini hotelnya mana, mereka rancang sendiri nyari tahu, terus biayanya berapa. Jadi mereka punya target. Kalau ke luar negeri 2 negara, berarti biaya segini, kalau 1 negara segini gitu. Setelah beberapa kelompok itu membuat proposal, kita diskusikan, terus rencananya mau kayak gimana, terus abis itu baru mereka masuk ke create and sell, yaitu jualan. Oke, jadi memang ACP ini salah satu program unggulan yang ada di SMP IT Al-Auza begitu ya, Bun ya. Dan ternyata bukan langsung menentukan kita mau ke Malaysia misalnya, enggak ya, berarti itu ada perencanaannya dulu ya. Oke, berarti itu perencanaannya dilaksanakan di awal semester kelas 7 berarti. Betul. Di awal
terus Mhm. udah dibuat, itu juga diskusi sama kelompoknya, terus Mhm. dari itu kan kita bagi ada 4 kelompok. Oke. Nah, dari 4 kelompok itu ditentukan mau negara mana. Ada yang beda waktu itu ada yang Malaysia doang, Mhm. terus boleh 3 negara juga, tapi pasti kan kita menyampaikan kalau 3 negara sesuaikan juga budgetnya Benar, berapa benar, gitu. benar. Apalagi mereka kan jualannya juga jualan kelompok gitu, hasilnya juga jualan kelompok gitu. Oke, berarti ini salah satu program yang berkelanjutan karena tadi kan mereka kenalan nih sekarang sudah kelas 8 gitu ya. Iya. Berarti mereka ada program ACP di mana mereka berwirausaha di kelas 7, lalu proses pelaksanaan tadi ya meraih mimpinya itu di kelas 8. Benar ya, Iya. Bud ya? Dan Heeh. berjualan lagi di kelas 8. Di kelas 8 tetap jualan. Iya, namanya AEP. Kalau AMP apa nih? Al-Azhar Experience Program. Al-Auza Experience Program. Jadi kegiatan yang program berkelanjutan gitu ya. Gimana tuh Ya, prosesnya? kalau bedanya itu prosesnya kalau ACP itu kan kita berjualan setiap hari Jumat dan jualannya dan masaknya di sini. Oh, Jadi kita nggak dari rumah gitu nggak ya? dari rumah, benar-benar kita berangkat jam berapa? Jam 6 pagi kurang lebih. Jam 6 tuh udah di sini, Iya, udah di jam 6 sekolah. udah di sini. Oh. Kalau misalnya lebih pagi lagi datangnya setengah 6. Wow, Masya Allah. Jadi mereka memang udah persiapkan buat menyiapkan ini semua harus pagi gitu ya, Bun ya. Tapi aku juga pernah lihat nih, biasanya sehari sebelum jualan mereka suka belanja dulu sore-sore, bener nggak nih? Iya. Jadi Bener ya? kita belanja itu hari Kamis sorenya. Jadi pulang sekolah kita Mm-mm. belanja dulu. Sebelum hari Kamis kita hari Rabu pun juga nentuin kayak hari ini kita mau jualan apa gitu. Setiap kelompok kan nggak boleh sama, Bun. Oh Ya iya. kayak Nadia sama Ahmad kan beda kelompok. Nah, itu nggak boleh sama kok menunya. Iya, Bunda Humay, aku ke teman-teman dulu ya. Boleh. Nah, berarti Nat sama Ahmad nih, kan tadi udah ada di kelas 7 itu kalian dibagi kelompok. Nah, kelompok ini boleh milih sendiri kah? Atau memang dipilihin? Atau gimana nih? Untuk kelompoknya itu dipilihin sama guru. Oh, dipilihkan ya. Satu kelompok itu berapa orang sih? Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5 sama ada yang 6. Ini kalian sekelompok nggak? Enggak. Oh, beda kelompok ya. Berarti ini kelompoknya akan terus sampai ke kelas 8, seperti itu, Bun? Beda lagi Kelas kalau kelas 8 beda 8. lagi? Iya. Oh, iya. Jadi kalau keuntungan sendiri pasti per orang. Walaupun mereka kelompok, keuntungannya juga beda-beda gitu. Oh, jadi ini yang menariknya, walaupun mereka berkelompok, tapi usaha yang dilihat tuh per orang masing-masing bisa beda ya hasilnya ya. Betul. Oke. Apa sih yang dijual waktu itu di kelas 7? Waktu di kelas 7 paling sering ya makanan sama minuman. Makanannya Nah, apa? yang paling aku ingat itu aku dulu jualan bola-bola susu. Mm-mm. Itu manis, rasanya enak. Jadi aku jualin. Jadi teman-teman yang beli juga suka. Jadi itu lumayan laris sih. Oh, jadi pernah jualan bola-bola susu. Iya. Berarti sebelumnya, sebelum dibikin, apakah ada percobaan dulu di rumah atau gimana sistemnya? Kalau aku dulu sempat keputrian aku buat itu ternyata pada suka jadi aku jualin. Wah, menarik ya. Jadi tadi sempat ngobrol juga, terlatih ya skill memasaknya ya. Jadi jago masak. Iya. Masya Allah. Ya tadi kalau tadi Nadia bola-bola susu, kalau Ahmad apa nih yang dijual waktu di kelas Kalau 7? aku sosis bakar. Sosis bakar. Oke, berarti itu persiapan kayak ngebumbuinnya itu mandiri ya, tanpa Mandiri. bantuan Bunda atau Ustadz Guru ya, Bun ya? Kita tinggal ngawasin aja. Oke, Karena kan berarti mainnya kompor kan, kita tinggal ngawasin. Tapi semua prakteknya anak-anak. berarti sifatnya Ustadz dan Bunda Guru ini fasilitator saja ya, tapi Betul. teman-teman yang benar-benar ngejalanin itu semua dari mulai belanjanya, dari mulai masaknya gitu ya. Nah, kemarin pasti kan pas jualan itu ada nih kayak kadang laku, kadang nggak laku. Itu kalian gimana sih menjaga semangatnya supaya oke, aku harus ngumpulin banyak uang nih biar bisa meraih mimpi yang tadi udah disepakati ya. Memang dari awal rencananya ke luar negeri mereka ya. Itu pilihannya memang udah langsung ke Malaysia dan Singapura atau gimana nih, Bu? Teman-teman. Kalau kesepakatan beda-beda sih, Bun. Ada yang milihnya cuma Malaysia doang, ada yang aku pengennya di Singapura aja gitu. Terus alhamdulillah kemarin pas kelas 7 mereka juga udah berpikir kalau aku ke Singapura berarti biayanya harus seberapa nih, aku harus ngumpulin berapa banyak. Nah, mereka juga udah ngerancang itu. Jadi
kalau kesepakatan semua keputusan ada di orang tua juga. Orang tua memutuskan juga apakah kita harus keluar negeri atau tidak gitu. Oke. Dan alhamdulillah kemarin itu sepekan yang lalu ya, apa 2 minggu yang lalu ya? 2 pekan ya? 2 pekan yang lalu akhirnya teman-teman berhasil ke Malaysia dan Singapura. Masya Allah ya, dari hasil tadi kegiatan ACP dan AFP. Nah, kita balik lagi nih. Tadi kan pertanyaannya masih belum terjawab nih ya. Bagaimana menjaga semangatnya, terus kalau misalnya nggak laku tuh kayak gimana treatmentnya ke diri atau ke teman-teman kelompok? Mana? Kalau aku apa ya, kalau misalnya lagi pemasukannya sedikit dari pembeli gitu, biasanya aku cari menu yang baru gitu, yang nggak pasaran, biar teman-teman juga yang beli tuh penasaran gitu, ini tuh rasanya tuh kayak gimana. Jadi banyak yang beli ke kita gitu. Jadi cari-cari yang sekiranya sesuai juga sama, mungkin karena jual di SD, SMP, SMA Iya, juga ya Bun ya, betul. semua jenjang ya, semua unit ya. Jadi sesuaikan dengan target pasar ya mungkin ya. Iya. Oke. Jadi cari-cari referensi juga. Kalau Ahmad gimana? Kalau aku paling kalau nggak laku dicoba dulu di keesokan harinya, terus kalau tetap nggak laku diganti. Oh, jadi berjuang dulu nih, coba dulu lagi nih sekali lagi gitu ya. Kalau emang masih tetap, wah belum laku nih, berarti cari referensi lain Iya. gitu ya. Apa sih kalian pas kemarin nggak laku itu, apakah akhirnya dimakan bareng-bareng? Atau akhirnya ya ditawarin ke tetangga mungkin, atau ditawarin Bunda Ustadz Guru atau gimana? Prosesnya saat kemarin sempat ada nggak laku. Tuh itu sih pertama tuh kita keliling dulu. Kalau misalnya nggak laku, kita keliling ke SD, nawarin ke Ustadz Bunda Guru. Kalau misalnya nggak laku juga, biasanya kita makan bareng-bareng, terus sharing. Sharing ya, kayak gitu. Gimana? Kalau kelompoknya Sama. Ahmad? Sama ya, Iya. berarti memang nawarkan dulu nih ke Iya. sekeliling gitu ya. Oke, menarik nih ya. Berarti pas memang itu diskusi kelompoknya juga jalan banget ya. Betul, Ada kerja ketua sama. gitu-gitu nggak Bun? Ada Bun, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, apalagi kan ngatur uang ya. Jadi dari sekolah itu kita kasih dana modalnya lah, bahasanya modal buat nih kalian dapat modal per orang. gitu ya. Iya, itu gimana ngaturnya, beli modalnya berapa harusnya biar dapat untungnya gitu. Ya, kan kalau kita modalnya gede, untungnya juga pasti sedikit gitu. Gimana caranya pilih-pilih kalau beli di sini harganya berapa, kalau beli di sini tuh harganya berapa, kita banding-bandingin gitu. Iya, jadi memang jadi belajar efisiensi juga ya, mana toko mana yang misal murah gitu ya. Betul. Oke, berarti menarik banget nih. Terus kemarin sampai akhirnya perjalanan ngumpulin uang berarti 1,5 tahun ya? Iya, Ada 1,5 tahun. Apakah itu murni dari uang teman-teman atau pakai tabungan teman-teman sendiri atau gimana? Gimana akhirnya bisa berangkat? Murni dari sini. Murni ya? Murni ada tambahan juga nggak Bun? Ada dari orang tua Dari orang sesuai tua juga ya, kesepakatan, sesuai iya. kesepakatan gitu. Tapi semuanya juga dari anak-anak. Jadi hasilnya itu orang tua cuma nambahin sedikit. Oke, jadi dari hasil jualan mereka masing-masing tadi perorangan ditambah sama bantuan dari orang tua juga gitu ya. Terus mau denger dong keseruan gimana akhirnya bisa ke Malaysia dan Singapura. Siapa yang mau cerita duluan? Nadia. Jadi kita ini di Singapura, di luar negeri itu 4 hari kurang 4 lebih. Hari pertama kita ke Singapura dulu. Nah di Singapura itu kita cuma foto stop aja sama lihat-lihat wisata gitu. Pas nyampe di Singapura itu kita kan yang ikonik banget tuh Changi ya. Nah kita foto di situ. Terus selanjutnya tuh ada Merlion, kita ke sana, kita foto bareng-bareng juga. Terus yang terakhir deh kalau nggak salah ya, kita ke apa ya Bun namanya? Oleh-oleh. Yang Satu lagi Bun. Oh, Universal. Kita ke Universal. Iya, itu. Kita ke situ. Jujur itu seru banget. Teman-teman juga Excited happy, ya, happy ya. Terus apa ya? Beda aja gitu rasanya, kayak nggak nyangka bisa keluar negeri gitu. Oke. Kalau di sana bahasanya bahasa Inggris nggak sih kalau di Singapura? iya. Berarti Betul kemarin kepake sih. dong bahasa Inggris ya. Masya Allah.
Iya ya, jadi Apalagi di sana banyak makanan kan Bun. Pasti kita kalau ke sana kayak kulinernya apa nih yang beda gitu. iya. Apa sih yang khas di Singapura? Singapura apa ya? Tertib, terus itunya Apa? apa, lingkungannya bersih, Lingkungannya bersih banget ya, tertib, terus transportasinya juga ya. nggak ada yang pakai motor, Kenapa? nggak ada yang pakai motor. Nggak ada ya? Oh, Sedikit perbandingannya jauh. jauh ya. Kalau di Indonesia kan macet-macet Oh, gitu iya. ya. Tapi kalau di Singapura nggak ada jarang ya mungkin ya, jarang motor ya. Oke, tadi tertib. Kalau Nadia sendiri apa yang dirasain beda di Singapura dan Indonesia? Bersih banget di sana. Oh, Masya Allah ya. Terus juga tingkat keamanannya tuh jauh beda banget gitu. Lebih aman di sana, di sini tuh kurang gitu. Kenapa bisa menilai sampai ke kayaknya di sana lebih aman deh daripada di sini? Itu gimana tuh? Karena di toilet itu Heeh. aku nggak sengaja naruh HP sembarangan di toilet, terus diingetin sama petugasnya. Oh, gitu ya, Masya Allah ya. Jadi sempat ketinggalan handphone nih teman diskusi, terus akhirnya dibalikin gitu ya, dikasih tahu sama petugas di sana gitu ya. Itu yang mungkin jadi merasa lebih aman aja di sana ya. Terus semoga Indonesia juga di kehidupan mendatang ya, di masa yang mendatang Selanjutnya ya. Ya. gitu bisa dimulai dari teman-teman juga nih tadi menjaga kebersihannya gitu kan. Kita semua itu bermula dari diri sendiri kan. Oke. Terus abis tadi ya, kalau dari Bunda Humay apa yang paling seru di Singapura, Bun? Penataannya sih, layoutnya Singapura bagus banget. Terus bersih. Tapi di sana itu jarang banget ada tempat sampah. Tapi bersih Bun gitu. Karena waktu itu saya pernah maksudnya ke sana itu rencana pakai rok putih dan ternyata kita duduk di bawah aja masih sebersih itu gitu. Ya, Pakai tas putih aja kita masih sebersih itu. kotor gitu ya. Nggak kotor sama sekali gitu. Oke. Benar-benar sebersih itu dan kita nyari tempat sampah itu susah banget ya. Nyari tempat sampah susah, tapi orang bisa tertib gitu buang sampah. Oh, kita harus nyari dulu ini nih tempat sampah gitu. Nggak sembarangan Nggak gitu ya. sembarangan gitu. Dan di sana ternyata ada peraturan kalau buang sampah sembarangan kena denda. Apa dendanya? Mat, tahu nggak? Lumayan Kurang tahu aku. hampir Ada tulisannya gitu nggak sih? Kayak ada. nggak ada sih Bun. Tapi itu kayak udah jadi umum aja gitu Pada informasi. tahu ya. Oh, nggak boleh udah sembarangan juga ya. Dan itu kena denda juga gitu. Teriak-teriak nggak boleh. Oke, berarti memang setertib itu juga ya di sana gitu. Dan emang negaranya kecil sih Bun sebenarnya. Sama Jakarta lebih gede. Jakarta kali ya. Kalau dari informasi tour guide-nya mereka itu membuat semuanya itu berguna gitu kayak di atas ada jalanan, di bawah ada jalanan, di semua itu di Karena tadi fasilitas lingkungannya kecil kecil. tadi ya. Oke, kan tadi teman-teman ada punya pengalaman nih. Ahmad, pengalamannya apa sih selama di Singapura yang berkesan? Nyaman banget. Aku pengen tinggal di sana aja. Oh, nggak apa bisa loh nanti mungkin sekolah di sana, studi di sana gitu ya, kuliah di sana gitu. Tapi baliklah ke Indonesia karena kita harus memajukan Indonesia. Oke, balik lagi ke topik ya. Berarti tadi alhamdulillah seru banget di Singapura. Terus di Malaysia berarti 3 hari ya. Iya. Nah, pastinya ada rangkaian-rangkaian yang memang udah menjadi program juga di SMP. Selain jalan-jalan, apa nih kegiatannya yang edukasi adakah? Ada kita hari kedua. Hari kedua ngapain itu, Bun? Sama Nadia atau Ahmad? Kita di Malaysia itu kunjungan ke sekolah. Sekolah apa namanya? Ingat nggak? Universitas Setiabudi. Ya, sekolah Setiabudi. Oh, sekolah Setiabudi. Iya, jadi sekolah itu ada dua Bun tipenya. Ada yang kurikulumnya Malaysia sama kurikulum internasionalnya. Bilingual gitu ya. Ya. Itu SMP juga jenjang ya? Semua jenjang ada. Oh, semua jenjang ada. Nah, teman-teman berkesempatan berkunjung ke SD-nya, SMP atau SMA atau gimana? Semuanya kita kunjungin. Oh, jadi kayak study tour ke sekolah Setiabudi ini gitu ya. Jadi satu tempat, Yes, benar-benar satu tempat. Apa yang paling terasa berbeda dengan di Indonesia? Sekolahnya, bentuk sekolahnya kah? Atau mungkin sempat melihat juga pembelajarannya, lihat ya? Dari luar ya kayak komputer. Oh, dari luar aja ya Dari berarti luar. ya. Oke, bisa diceritain? Yang bikin aku wow gitu, di kantinnya itu murah-murah banget makanan sama minumannya. Oh iya, berapa harganya?
Eh, kalau di sini Kisaran mungkin berapa? es cekek kali ya, tapi itu gede banget. Es cekek itu apa sih? Es mambo iya. ya, plastik. Iya. ya, terus diikat. Iya. Bukan Iya. es mambo ya, beda. Nah itu, iya itu lumayan gede. Di sana dijual seringgitan. Rp1 berarti berapa rupiah? Oh, 4.000. Oke. Ada, kalau nggak salah ada es coklat sama Thai tea deh kalau nggak salah. Oke. Itu aku tadinya mau beli cuma nggak jadi karena nggak sempet. Oke. Iya. Berarti tadi kantinnya harganya murah-murah, terus Terus lingkungannya makanannya enak-enak juga. makanan enak-enak. Apa namanya? Kayak nggak sempet lihat ya model pembelajarannya kayak gimana gitu. Kalau Di yang sana ya? SMP-nya karena lagi ujian, Jadi ada nggak ada beberapa yang ya? tidak boleh dilihat langsung secara langsung. Pustakanya nggak? Iya. Banyak ya koleksinya ya? Nyaman Oke, banget. nyaman Jadi banget. kayak perpustakaannya benar-benar buat ruang diskusi sih. Jadi benar-benar kayak ada gurunya juga standby di situ. Kan siapa yang mau belajar gitu. Benar-benar senyaman itu. Nyaman itu. Kalau Ahmad gimana pengalamannya tadi? Kan Nadia langsung terkesan, kantinnya Kantinnya. ini. Kalau Ahmad apa yang pas Kalau kesana datang? kalau aku ini fasilitas sekolahnya Fasilitas lengkap sekolahnya lengkap banget ya. Oke. Berarti itu di situ kayak di Al-Azhar sistemnya ada SD dekatan gitu ya, satu wilayah gitu. Iya, satu wilayah. Oke, menarik ya. Itu berarti 1 harian study tour di sana. Setengah hari Setengah malah hari kita. ya. Setengah hari ya. Oke, berarti memang kegiatannya melihat juga kondisi sekolah di sana seperti apa. Sempat ngobrol-ngobrol nggak sih sama guru-guru di sana juga? Apa cuma melihat aja? Ada tour guide dari gurunya sih. Gitu. Ada target dari gurunya ya. Iya, Apa jelasin. yang paling berasa pesan di sana atau bedanya ada penjelasan-penjelasan mungkin? Kalau di sana tuh ada sistem kayak dia tuh di free-in, jadi ada waktu free, mereka mau berenang, mau apapun itu bebas, ada waktu seperti itu. Terus kalau mau belajar pun juga bebas di perpustakaan kah atau mau apa gitu, boleh panggil gurunya kayak ayo belajar bareng gitu. Terus anaknya aktif semua sih, jadi kayak semua fasilitas itu dipakai gitu. Yang tadinya kita ke kolam renang aja ternyata lagi dipakai juga gitu. Oke. Nah, dipakai. Itu ya berarti memang lebih active learning ya. Oke, Bunda Humay. Lalu ini nih, tadi kan sudah ke Malaysia juga. Habis dari itu kan baru hari kedua. D3, D4-nya kemana nih? Full jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan kemana aja nih? Capek banget, tapi seru kan? seru. Seru ya. Apa? Kemana aja? Itu kebetulan sih kita habis dari sekolah, kita lanjut jalan ke Genting. iya Genting Highland, kita naik cable car-nya. Terus itu sih apa ya? Wow ya. Iya, Apa yang wow bikin banget. wow-nya itu? Pemandangannya, enggak, itunya pemandangannya. Apanya? banget, apa Cable car. apa panjang. Dari tempat ke tempat tuh ngelewatin bukit kali ya, Bu. Terus ngelewatin. juga di sana tuh kita ngelewatin apa ya, kayak kabut gitu. Iya, jadi kayak cable car-nya itu kayak di puncak gitu, Bun. Tapi benar-benar kabut gitu ya. iya, jadi dari bawah kayak kaki gunung ke atas puncak itu naik cable car gitu. Terus di atas puncak itu ada mall dan hotel dan lain-lain. Oke. Jadi itu yang bikin kita Perjalanan ini naik itu berapa menit? Udah 1 jam. Enggak. Nggak nyampe ya? 30 menit. 15 menit. 15 menit. Iya. Sekitar masih hitungannya menit lah ya. Oke. Tapi ada tegang-tegangnya karena ketinggian? Nggak takut ya? Nggak ada. Lagi maunya kita Iya. Karena bagus banget Bagus ya banget. pemandangannya. Mungkin nih teman-teman diskusi di rumah yang mau ke Malaysia harus kemana tadi? Tempat wisatanya? Genting Genting Highlight itu ya. Nah itu dicoba ya. Mungkin nanti akan merasakan vibes serunya juga nih kayak teman-teman di sini. Habis itu kemana lagi? Habis dari cable car kita ke Skyline. Lodge. Oke. Nah, di sana tuh kita naik kayak apa ya, Bun? Kayak motor di Bandung gitu ya. Iya, go-kart gitu mungkin. Go-kart Oke, gitu. go-kart. Naik nih, berarti aku juga naik. Iya. Seru nggak? Kecuali Prabu. Seru dong. Seru ya. Bisa balapan sama teman. Oh, bisa balapan sama teman-teman. Terus apa lagi? Mungkin pas naik kan kita harus naik kayak apa ya? Cable Cable car juga Iya. tapi versi Mini. Nggak ketutup. iya nggak ketutup gitu, Bun.
Terus kita naik itu, nah turunnya baru pakai gokar. Oke. Seru banget ya di sana. Nah, kalau menu makanan tuh sama nggak sih kayak di Indonesia? Menu-menu makanan di sana pas kalian 4 hari di sana ada kayak culture shock. Aduh, nggak enak lagi nih makannya atau aduh beda banget lagi nih makanannya. Gitu-gitu ada nggak sih? Ada yang beberapa Ada beberapa ya. Apa yang beda? Apa rempahnya atau bumbunya Rempahnya sih Bun. lebih berasa di sana apa? Enggak, di sini lidah aku cocok di Indonesia. Karena lebih berasa ya. Iya, di sini tuh lebih apa ya, khas aja gitu Indonesia. Apa berasa bumbu-bumbunya. Kalau di sana justru enggak? Eh, Kurang gitu maksudnya? Iya, kurang beda aja gitu dari Indonesia. Ya, pasti ya perbedaan bumbu karena Indonesia kaya banget ya kan rempah-rempah gitu ya. Nasi aja juga beda ya. Nasi Iya, beda. bener, nasi beda. Putih. Tapi rasanya tuh kayak beda aja. Pasti langsung kangen Indonesia gitu ya. Oke, tadi kita udah dengerin keseruan teman-teman semua, Bunda Humay, Nadia, dan Ahmad juga terkait meraih mimpinya akhirnya berhasil dicapai ke Malaysia dan Singapura. Mau balik lagi nih ke program ACP dan AEP-nya gitu ya. Pasti kan teman-teman udah punya pengalaman yang alhamdulillah banyak banget. Nah, ada nggak sih tips sama triknya buat teman diskusi di rumah bagaimana untuk memulai usaha dari sedini mungkin? Ini kan teman-teman hitungannya masih remaja ya. Betul. Bagaimana untuk berani memulai gitu? Apa sih yang harus dilakukan dulu? Tips and triknya boleh dari Nadia dulu atau Ahmad dulu, silakan. Ya, dari Ahmad dulu deh. Jadi harus gimana? Mungkin nanti disimak juga sama teman-teman kelas 7 nih adik kelasnya. Yang Atau selanjutnya. teman diskusi di rumah yang mau mulai usaha gitu ya. ini yang pertama memiliki keahlian Keahlian apa nih? dalam ini Menentukan gitu ya, iya. mau jualan apa gitu nggak sih? Iya. Iya, terus apa lagi? Terus punya budget yang cukup. Budget yang cukup. Tapi sebenarnya budget ini bisa nggak sih kalau uangnya pas-pasan gitu, cuma bisa ya? Berarti jualannya disesuaikan. Kalau boleh tahu kemarin modalnya berapa sih, Bun? Per orang dapat 100. Oh, 1.000. Iya, jadi kalau satu kelompok 5 berarti 500. Jadi hitungannya per orang. Perang ya. Betul. Ternyata tadi dengan modal 100.000 itu bisa langsung berjualan nih. Ya, terus Iya. apa lagi? Udah paling gitu dong. Iya. Berarti mulai keahlian, berani coba ya tadi ya. Berani coba. Terus Oke, ini apa lagi? percaya diri. Percaya diri karena kenapa harus percaya diri? Soalnya kalau mau berjualan harus berinteraksi. Oh iya benar. Jadi harus percaya diri supaya memang ini jualannya menarik gitu ya dan emang harus dibeli nih sama pelanggan gitu ya. Kayak tadi percaya punya keahlian, terus punya ada modalnya, nggak perlu banyak gitu ya. Yang penting disesuaikan dengan apa yang mau dijual. Dan yang ketiga percaya diri. Itu dari Ahmad ya. Kalau dari Nadia gimana? Aku juga kurang lebih sama kayak Ahmad, tapi di sini aku mau kasih pengalaman aku. Aku kan suka ngerajut. Ada beberapa barang rajutan aku yang udah aku jualin dan itu untungnya aku masukin ke duit untuk luar negeri. Oke. Terus kalian mungkin punya kemampuan misalnya kayak menggambar, terus memasak mungkin kalian bisa jual ke orang terdekat dulu kayak saudara, teman. Itu awalnya aku juga dari situ. Ya lama-lama bisa ke teman orang tuaku, terus ke orang lain gitu. Jadi nge-explore ya, kebiasaan tadi ya, bakat ya, yang akhirnya bisa menghasilkan seperti itu ya kalau dari Nadia. Kalau dari Bunda Huma ini mungkin bagaimana tips buat orang tua ya untuk menemani anak-anak yang mau berupaya mulai dulu deh nih wirausaha gimana Bunda Huma? Buat orang tua nih. Kalau di sekolah kan kita sebenarnya juga orang tua ya. Iya benar-benar. Awal pas mereka megang kompor itu kita udah gimana nih gitu, pasti ada rasanya, ada rasa kayak bisa nggak ya, gimana ya, tapi percaya aja, yang penting kita awasi gitu. Apalagi kan nggak kompor doang, ada pisau, ada barang-barang yang tajam gitu kan. Setidaknya diawasin dulu aja. Percaya kalau mereka itu bisa. Waktu pas kelas saya tuh nggak menyarankan untuk kayak udah jalan ini aja, tapi mereka yang benar-benar nyari, Bun aku boleh minjem HP enggak gitu. Kadang hari Rabu atau Senin itu udah cari inspirasi. Iya, kayak mau jualan apa nih gitu. Ya udah nih HP-nya gitu. Mereka sendiri yang ekspor gitu. Terus mau jualan ini ya udah kita cuma
nambahin kayaknya lebih baik kayak gini deh, sepertinya jualannya lebih baik kayak gini. Terus menyarankan untuk sesuai pemasaran sih. Contohnya kan kalau ACP itu kan kita jualan per dua jenjang, per dua level, kayak kelas 1 sama 2, atau enggak 1 sama 3. Nah, itu disesuaikan. Kalau kelas 1 sama 2 sukanya apa gitu. Oke. Terus ya lebih ke kita awasin aja gitu. Sebenarnya ACP Support ya. ya eh, program ACP sama AEP ini adalah meningkatkan kemandirian juga, bekerja sama tim, karena kan ada 5 orang di dalam itu, pasti punya egonya masing-masing, kayak aku pengennya jualan ini gitu Iya. kan, gitu. Diskusinya jadi berjalan ya. Betul, gitu. Lebih tahu menganalisis juga sih teman-teman, kayak kayaknya kalau beli ini kurang deh uangnya gitu. Apalagi kan modalnya yang tadi kita sebutkan segitu Iya, gitu iya, kan. iya. Ya kalau ini beli di Alfa kayaknya lebih mahal deh. Kita beli di mana ya Lebih gitu. merencanakan Ya, gitu ya. merencanakannya lebih banyak. Itu sih, Bun. Gitu. Lebih Oke. kayak Berarti tips dari Bunda Humay untuk orang tua itu ya, support penuh ya dan percayakan kepada anak-anak bahwa mereka bisa mengeksplor hal yang memang udah diyakini atau tadi dengan perencanaan yang matang tentunya ya. Oke, kita udah di penghujung ngobrol nih, padahal seru banget diskusi pada hari ini ya. Pengalaman teman-teman yang akhirnya bisa meraih mimpi. Boleh dong satu kalimat tentang kegiatan ACP dan AEP ini seperti apa sih manfaatnya buat diri Nadia, Ahmad dan Bunda Humay sendiri selaku guru. Apa sih manfaat dari kegiatan program unggulan SMP IT Al-Lauza, ACP dan AEP? Sebelum kita tutup obrolan kita hari ini. Menurut saya Nah, manfaatnya ada banyak. mm-mm. Yang pertama kerjasama tim. Terus yang kedua ini memikirkan keuangan ini buat berjualan. Oke, jadi teknik-tekniknya nih ya, kalau misalnya kurang harus gimana gitu ya. Ada lagi Ahmad? Memikirkan cara untuk bagaimana nih harus laku. Oke, kreativitas Iya, gitu ya. Tadi harus improvisasi juga, kreativitas semua ya. Eh, jadi bermain gitu ya. Harus otaknya harus idenya apa lagi nih, jualan apa lagi nih gitu ya. Kalau Nadia gimana? Kalau aku, ini yang aku rasain pribadi Iya. ya. Eh, aku lebih efisien waktu. Jadi kalau kita ikutin program ini tuh beda gitu. Kayak kita tuh jadi tertata gitu. Terus juga, Karena ada perencanaan itu ya. iya, terus habis kayak gitu kita juga merasa percaya diri gitu. Udah sih itu aja. Lebih percaya diri Iya. muncul ya percaya dirinya. Bunda Humay selaku guru, apa sih manfaat yang terasa banget di Bunda Humay selama mendampingi teman-teman dalam kegiatan ACP dan AYP ini? yang berasa itu adalah dulu kan mereka masing-masing nih gitu. Kerjasamanya itu kadang tuh yang solid, jadinya angkatan ini lebih solid, terus lebih tahu setiap orang itu sifatnya seperti apa gitu. Terus juga terlihat dari belajarnya juga sih Bun. Jadi kayak ada beberapa yang kayaknya aku harus seperti ini deh belajarnya. Manage waktunya itu bagus gitu. Gitu. Karena kan kita punya waktu seminggu untuk merencanakan hari Jumat itu jualan gitu. Dari hari Senin sampai Rabu kita harus merencanakan ini kita jualan apa nih gitu, targetnya siapa gitu. Belum tentu kalau seandainya ternyata targetnya berubah, ini gimana nih kita harus belanja apa gitu. Terus belajar biasa KBM ada nggak sih Bun? Saat ini Ada. tetap ada, tapi ada selipan itu ya? Malah mereka yang suka kadang habis makan gitu, makan siang gitu. Jadi Pak, Bun aku boleh minjem HP nggak? Atau nggak merencanakan bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar mereka yang menata untuk kapan ya untuk diskusi ini gitu. Kalau opening closing juga kan waktunya juga sebentar ya gitu. Jadi mereka yang menata sendiri. Kadang ada yang buat grup sendiri ya kan gitu. Jadi di chat atau gimana gitu sih. Oke. Ya, alhamdulillah teman diskusi nggak terasa waktunya sudah cukup nih sampai di penghujung acara pada hari ini diskusi kita. Sebelumnya Bunda Lu mau terima kasih kepada Bunda Ya, Humay terima kasih banyak sudah mau Bun. bermain di sini di ruang diskusi ya. Untuk teman diskusi di rumah, jadi tadi poin pentingnya adalah mulai aja dulu untuk berwirausaha. Nggak
perlu dengan modal yang besar, karena dengan modal kecil pun kita bisa memulai usaha. Yang penting adalah mulai aja dulu. Oke, itu saja. Sekian dari saya, Bunda Lulu. Sampai jumpa lagi di podcast Ruang Diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.